Allah pulangnya siap. Pulangnya siap karena takwa itu relasinya dengan kehidupan dunia Islam sampai wafat. Maka itu setiap dimulai khutbah diingatkan dengan ayat takwa dengan rangkaian dimensi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman yang masih hidup sekarang, ya ikut Jumatan khususnya. Ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan serius, bawa itu dalam dunia kehidupanmu. Di rumah jadi ayah yang bertakwa, jadi suami yang bertakwa, di kantor jadi pegawai yang bertakwa, dengan tetangga jadi tetangga yang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bawa sampai meninggal. Jadi muslim tunduk yang baik sampai dengan pulang. Puasa mengantarkan kita pada metode pendidikan khusus supaya merubah kita, bertransformasi, menjelma menjadi pribadi yang seutuhnya takwa di hadapan Allah. Kalau meninggal pada saat itu, dosa hilang, kebaikan muncul, pahala dilipat gandakan, maka rahmat Allah mudah untuk diraih. Saudara, fas'au ila dzikrillah. Jumat itu diantara esensinya bukan memikirkan dunia, tapi refleksi kalau kita meninggal itu bagaimana. Kalau pulang saatnya tiba, apa yang kita bawa? Saya riset sedikit demi menutup khutbah ini. Biasanya, tapi ini sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dimajukan, tidak dimundurkan, tapi jadi contoh untuk kita. Setiap masuk Rajab dan Sya'ban puncaknya sebelum Ramadan, ada saja orang yang baik yang pulang. Kalau bukan ulama, orang yang baik menjalani kehidupan dengan nyaman, diberikan contoh kepada kita. Ini si fulan ini sudah baik. Mungkin dia tidak cukup untuk mendapatkan Ramadan karena sudah selesai, bekalnya sudah cukup, sudah baik, tidak perlu Ramadan lagi, sesuai ajalnya dia pulang. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, masih berdoa kepada Allah, perbaiki kami di Sya'ban ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mungkin kita masih membutuhkan Ramadan untuk sekadar menyempurnakan sikap baik kita dan menggugurkan dosa kita sebelum pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin mantan Wakapolri yang setelah purna tugas, Pak Syafruddin Kambo, mendedikasikan hidupnya untuk berkhidmat, keliling dakwah, keliling memfasilitasi beasiswa, keliling bertemu tokoh-tokoh, menyiapkan ulama-ulama masa depan. Dan bahkan terasa ketika akan meninggal, jam 10 telepon kawan kami, jam 12 telepon lagi, jam 1 telepon lagi. Dan diantara amanatnya, bagaimana kita bisa menyiapkan untuk mengejar akhirat, menyiapkan diri untuk lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang taunya hanya sekedar meninggal, tapi tidak pernah merasakan bagaimana kesan sebelum beliau wafat. Ternyata bagian kalimat-kalimat terakhirnya, bagaimana membangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bila si fulan hari ini, bila si fulan kemarin, mungkin besok lusa tiba waktu kita untuk kembali. Karena itu, mari kita sambut Ramadan, ada sepekan ke depan, dengan lebih semangat lagi, dengan lebih baik lagi. Setidaknya rasakan di saat kita tiba waktu untuk kembali pulang, kita sudah punya persiapan yang matang untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lana wa lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin, sebelum kita akhiri dengan doa, perkenankan khatib menutup dengan satu hadis untuk mengingatkan bagian potongan yang paling penting saja. Jibril pernah menyampaikan dalam satu riwayat Nabi Muhammad yang mengatakan ketika beliau akan naik ke atas mimbarnya, terdapat dalam Al-Mustadrak karya Al-Hakim An-Naisaburi dan hadisnya sahih. Raghima anfu rajulin, di riwayat lain bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Sangat keterlaluan, jauh dari rahmat Allah, kotor hidungnya, belang hidungnya. Ini menandakan sesuatu yang sangat dikecam, terkecam, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana,
siapapun yang